Ya, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Mary. Kita akan belajar kita bareng. Judul kita hari ini adalah Hukum Kasih Allah sebagai Sistem Berkelanjutan Kehidupan Bumi. Sebelum kita mulai, kita akan ada terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh hidup dalam kebenaran firman, kami boleh hidup bersama Roh Kudus dan berkati hidupan kami dan juga teman-teman yang mengikuti juga saya yang membagikan. Kiranya materi ini memboleh manfaat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, saya akan mulai dari hukum kasih Allah. Nah, hukum kasih Allah ini terdiri dari dua, yaitu kasih Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, di Matius 22 dan Markus 12 dibilang bahwa semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu berfondasi kepada hukum kasih Allah ini. Dan di atas dibilang pertama hukum kasih Allah, kasihilah Allahmu dengan segenap hati. Tapi kita harus jalani dua-duanya. Kenapa dibilang utama? Kalau kita nggak bisa kita baru bisa dapat mengasihi teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, kalau kita mengasihi Allah. Jadi kalau saya tidak mengasihi Allah, saya sangat sulit mengasihi orang-orang sekitar saya. Nah, untuk melakukan kebenaran firman itu harus bersih, kudus, dan murni. Karena ini adalah hukum patokan fondasi yang pertama. Dua ini. Karena semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu tergantung pada dua hukum kasih Allah ini. Sehingga mau nggak mau kita, saya sama teman-teman, Bapak Ibu juga harus hidup dalam hidup yang bersih. Tubuh kita udah pasti, kehidupan kita bersikap dan segala macamnya. Dan kita, karena kita hidup bersih, karena kita tahu firman Tuhan. Setelah kita tahu firman Tuhan, kita belajar hidup dalam firman, berarti otomatis kita belajar untuk hidup kudus. Dan selanjutnya kita akan belajar menjadi murni. Alasan, tujuan, motivasi kenapa kita harus melakukan ini, karena kita murni, kita mau menyenangkan hati kita. Nah, dan tadi dibilang hukum kasih Allah sebagai sistem ya untuk keberlangsungan hidup. Nah, ini tidak lepas dari konsep ini. Kita sebagai anak-anak Allah, orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus itu adalah pedoman hidupnya, kebenaran hidupnya. Otomatis dia juga diberi kuasa, dipanggil anak-anak Allah. Nah, karena itu ketika semua orang yang ada di dalam kebenaran firman itu seperti ini, ada di lingkaran ini. Kemudian ada kemuliaan Allah yang menaungi kita karena kita hidup dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu suatu cahaya terang yang membawa hidup kita menjadi terang. Apa yang terang? Karakter kita. Kita akan berbeda dengan kehidupan kita masa lalu. Dan kita akan diarahkan untuk terus berbuah lebat dengan buah-buah rohnya. Kemudian kita mempunyai karunia-karunia roh yang sangat berguna untuk kehidupan pelayanan kita sehari-hari. Dan kita juga bisa saling berkomunikasi dengan teman-teman orang-orang rumah kita, dengan pelayanan kita di gereja itu. Kita akan mendapatkan terobosan.
dan banyak hal akan Tuhan bukakan dan semakin menggairahkan, dan ada Roh Kudus di dalamnya. Dan ketika kita mau hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, mau nggak mau ya harus tahu firman Tuhan. Dan kita hanya bisa mendengarkan Roh Kudus itu kalau ya tadi ya, memang kita mau di dalamnya, kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Nah, kita juga adalah, saya dan teman-teman, Bapak Ibu juga, kita juga adalah rekan sekerja Allah, orang-orang kudus, rekan sekerja Allah. Jadi kita akan saling menghormati, mendukung, dan menjunjung tinggi. Nah, walaupun ya kok dibilang sama Rasul Paulus, ya mereka secara kerjanya, kualitas pembuat pelayanannya ya tinggi banget ya, banyak banget dibanding kita. Wah, cuma dibanding saya kecil banget. Tapi kita itu termasuk orang-orang kudus, bukan sekerja Allah. Karena apa? Kita hidup dalam kebenaran firman, kita hidup dalam bimbingan Roh Kudus, kita percaya sepenuhnya manusia baru itu ciptaan Allah yang melakukan perbuatan baik. Allah hanya ingin ini gitu loh. Dan Allah itu kan untuk membantu kita dalam kesulitan kita, pergumulan hidup kita. Allah juga memerintahkan para malaikatnya untuk menolong kita. Dan tentunya dengan kesopanan, kesantunan juga dengan beragam macam ya tatanan atau aturan yang mengikuti gitu ya pasti. Nah, ini saya gambarkan di kemarin itu ada orang-orang lain yang mungkin tidak mau kenal Tuhan, menolak, ragu-ragu, nggak percaya, atau mengandalkan diri sendiri kan punya misalnya duit, kekayaan yang sangat banyak, teman yang banyak gitu ya. Terus juga mungkin kita terikat pada keinginan daging yang nggak bisa kita lupakan, yang nggak bisa kita buang. Nah, orang-orang seperti ini akan masuk di sini, dia hidup dalam kegelapan, dan ada warna hijau saya kasih di sini karena masih ada kemurahan Allah yang saya taruh, kemurahan Allah. Kalau yang kita ada warna kuning ya, karena kita terus bertumbuh. Dan ini kita orang-orang ini masih dikasih kesempatan ya. Kalau masih hidup ini kasih kesempatan untuk bertobat, mengenal Tuhan Yesus. Tapi mereka kan tadi saya bilang mencari jalan pintas ya. Nah, mereka misalnya berdoa juga kenal yang namanya malaikat Tuhan. Mereka lebih percaya malaikat Tuhan dibanding Tuhan Yesusnya. Makanya kadang-kadang dia berdoanya sama malaikat orang kudus ini. Padahal bukannya tandanya garis putus-putus ya. Ketika mereka sebut misalnya malaikat Gabriel, malaikat ini doanya ke sono. Nah, padahal yang disebut-sebut itu darinya menceng ke sini, bukan ke Gabriel yang sesungguhnya. Ini ada malaikat kita yang berpura-pura, yang palsu menjadi malaikat Gabriel dan lainnya. Tetapi untuk orang-orang yang ada di dalam kemurahan Tuhan, anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran Alkitab, perintah Allah, dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus, itu benar-benar mendapat pelayanan Tuhan suruh malaikat-malaikat kudusnya yang ini datang ke kita, menolong kita, menyelesaikan persoalan kita. Tentunya bukannya tangan yang penting kita ditolongin, enggak. Jadi harus ada kerjasama, interaksi antara saya sama malaikat-malaikat yang suruh Tuhan itu, juga firman Tuhan Allah yang bergerak. Firman Tuhan harus kita baca terus. Nah, tadi dia bilang untuk kita tadi dapat hidup dalam lingkungan anak-anak Allah, itu tuh kita dipastikan ketika kita hidup dalam kebenaran itu akan menghasilkan buah-buah roh, ada di Galatia 5, 2:3. Kemudian buah yang sangat baik itu akan mempertajam karunia roh,
yang Tuhan udah titipin buat kita. Salah satunya di 1 Korintus 12 ayat 8-10, karunia roh itu banyak. Nah, inilah yang menjadi alat bantu kita supaya kita menjadi pemenang di kehidupan ini, supaya kita membawa memuliakan Allah, kita memproklamirkan Tuhan Yesus Tuhan dahsyat. Dan Roh Kudus itu kuasa roh ini yang dari Tuhan, roh Tuhan ini yang dari Yesaya 11 ayat 2, nah ini yang memampukan kita untuk kalau kita hidup bersama Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah-buah roh, kemudian kita akan dapat karunia-karunia roh. Dan setelah kita mendapatkan hal ini, artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu teman-teman, Bapak Ibu akan merasakan mendapatkan kesukaan, ya, kasih, passion. Misalnya ada teman saya di jemaat, di pelayanan di Sion, ada Bapak Gultom yang sukaannya melayani manula, anti jompo, dan luar biasa. Itu nggak semua orang bisa loh. Kemudian ada lagi kelebihan, yang punya kelebihan. Misalnya di tempat saya ada orang-orang yang pandai bermain musik. Misalnya Bapak Agus, ada Bapak Jody, kemudian ada Bapak Randy, ada juga mungkin yang pandai bernyanyi, Ibu Silvi, dan ada juga Kepi, ya, dan juga ada hal yang lain, ada juga. Dan mungkin dari mereka juga akan kelebihan-kelebihan ini bisa menghasilkan penghasilan yang uang, ya, untuk mereka butuhkan, dan mereka dapat melayani juga tempat. Kemudian karena kan kebutuhan kita adalah banyak, ya, ketika kita hidup dalam kebenaran firman, dalam pelayanan, kita tuh dikasih misi, tujuannya yang harus dicapai, kita harus memenuhi misi itu. Nah, supaya apa? Allah ingin bumi dan isinya itu baik, terlihat baik, teratur, indah, ya. Kayak itu fondasinya. Yang dari tadi kita bilang hukum kasih Allah itu sebagai suatu sistem yang mendukung keberlangsungan hidup di dunia ini. Nah, di dalam hukum kasih Allah juga kita mengenal adanya upah. Nah, mengenai upah ini ada di Ulangan 28. Kalau di Ulangan 28 ayat 1 dan 2, ayat itu menuliskan tentang segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nih, berarti yang dengar firman, yang melakukan, dapat berkat. Tetapi di Ulangan 28 ayat 15 dibilang apa? Segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukannya dengan setia. Wah, hal ini tentang berkat dan kutuk, saya jadi ingat tentang perumpamaan ada di Matius 20 ayat 1-16 tentang ceritanya upah 1 dinar sehari. Orang yang datang pagi-pagi sedinar, orang yang datang sore-sore baru kerja juga sedinar, gitu ya. Intinya adalah berkat kalau kamu melakukan mendengarkan dan melakukan dengan taat kebenaran firman. Kamu akan dapat kutuk kalau tidak mendengarkan dan tidak melakukan dengan setia. Loh, mungkin teman-teman akan bilang, Bapak Ibu juga akan bilang, oh kok kan Bapak itu, Tuhan Yesus itu kan Bapak yang mengasihi, ya, kok nggak ada pengampunan? Ada loh. Begitu kita berdosa, minta ampun, terus kita harus berubah dan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Tapi bukan hari ini berdosa, kemudian minta ampun, kemudian udah diampuni nih, ya, udah bersih, terus kita akan melakukannya lagi dengan berpikir bahwa nanti Bapak akan mengampuni kita. Tidak demikian. Jadi kalau kita bilang konsep Allah itu adalah kasih, ya, itu benar, karena Allah memberikan kesempatan bagi kita setiap
kita dan termasuk saya yang membagikan materi ini. Ketika saya ada bagian-bagian firman yang tidak benar, yang saya tidak sesuai melakukannya, sehingga saya akan diingetin sama Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menolong saya, mengingatkan saya, memberitahukan saya, dan memberi waktu kepada saya untuk dapat memperbaiki itu, gitu loh. Jadi itulah kasih Allah nyata buat saya. Dia menunggu saya. Tetapi untuk kamu dapat berkat, kamu harus melakukan, mendengar dan melakukannya dengan setia dan benar. Kamu akan dapat kutuk kalau kamu tidak mendengar dan tidak melakukannya dengan setia. Tidak melakukan setia artinya apa? Tahu tapi tidak mau melakukannya, atau melakukannya kalau event-event tertentu. Nah, masih berhubungan dengan hukum kasih Allah dalam upah. Di Kejadian 1 ayat 31 tadi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dan di Kejadian 1 ini banyak sekali statement pernyataan Allah melihat segala yang dijadikan itu baik. Dan terakhir sungguh amat baik. Nah, kalau dia tahu asal mulanya prototipe awalnya ketika bumi ini diciptakan adalah dari kebaikan, keindahan, keteraturan, dan sampai kepada kita itu teh yang namanya keteraturan, keindahan, udah jadi compang-camping, akhirnya banyak orang melakukan dosa. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus itu firman yang jadi manusia untuk menebus dosa saya, dosa teman-teman, dosa Bapak Ibu, untuk kita bisa kembali ke kondisi kita yang awal itu, yang baik itu. Karena kita nggak mungkin dapat menjadi baik, melakukan perbuatan baik, berpikir baik, mengerti sesuatu firman dengan baik, atau melihat orang lain dengan baik, gitu ya. Itu kalau nggak terima sama Tuhan Yesus. Karena itu cuma satu-satunya pintu, gitu ya. Nggak ada pintu lain. Nah, di Efesus 1 ayat 7-10, saya akan baca pelan-pelan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, ya kan? Di dalam Dia dan oleh darahnya kita dapat pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Apa yang dimaksud dengan menurut kekayaan kasih karunia-Nya? Karena masing-masing kita ada kualitas yang berbeda. Ada yang mungkin saat ini Bapak Ibu teman-teman bisa melakukannya dengan kualitas yang sangat baik. Mungkin saat ini masih berjuang tapi udah melakukannya, tapi mungkin gak sebaik yang teman-teman atau baru mulai ya. Terus berikutnya, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan kita harus rela yang dari semula untuk ditetapkannya dalam Kristus. Kita harus rela meninggalkan semua dosa kita. Kita tahu apa yang kita lakukan itu gak berguna, gak membangun. Jadi kita harus rela meninggalkannya sebagai persiapan kegenapan waktu. Persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Nah, kalau kita tidak merelakan membuang yang lama ya, yang jelek ya, yang udah dikasih tahu firman ini nggak bagus, ini harus dibuang dan segala macamnya. Nah, kita nggak akan bisa bersatu dengan Kristus. Saat nanti akhir zaman, kita yang diminta adalah bersatu dengan Kristus secara sempurna. Tapi kita masih boleh sekarang. Oh, kita udah bersatu, kita lagi level nih, lagi bertahap. Kita mungkin masih statusnya masih di level kualitas 10% misalnya, atau
kita udah 80% ya, puji Tuhan ya, seperti itu. Jadi selama masih ada waktu, kita masih hidup, berjuang untuk melakukan kebenaran firman. Jadi ingat, berkat jika kamu mendengar dan melakukannya dengan benar, kutuk ketika kamu mendengar dan tidak melakukannya, tidak mau mendengar dan tidak mau melakukannya dengan setia. Nah, lebih jauh, saya mau ngajak teman-teman tentang kata berkat. Kenapa berkat? Di sana orang yang melakukan mendengar firman dan melakukan firman dengan benar itu akan dapat berkat. Nah, ternyata dalam tulisan bahasa Chinese nih ya, bahasa Chinese ada tulisan fu, itu artinya berkat, kebahagiaan ya. Nah, ini terdiri dari apa? Tulisan karakter Allah, kemudian ini angka 1 karakternya, kemudian ini lambang mulut, kemudian ini lambang taman ya. Nah, ini tuh entah mengapa ya, apa ini kebetulan atau tidak, tapi ini adalah kenyataan bahwa berkat itu menurut karakter bahasa Cina fu itu adalah satu orang, satu mulut nih Pak, orang kan ya, orang yang ada di taman bersama Allah. Siapa lagi kalau bukan Adam waktu itu. Terus ya sekarang kita, benar kan, kalau kita mendengar, melakukan, kita dapat berkat. Nah, sekarang saya ambil lagi dari bahasa Ibrani. Ini yang dibacanya simha. Nah, ini juga luar biasa ya kalau kita ini, saya bilang ini adalah lambang huruf S, sameh, itu artinya dukungan, perlindungan. Kemudian ada mem, ini M, itu artinya air, ada kekacauan, luar biasa ya. Kemudian ini huruf C ya, jadi untuk dipisahkan, untuk dilindungi. Jadi tadinya rame-rame semua didukung, kemudian ini ada orang dipisahin untuk dilindungi spesifik khusus ya. Nah, ini kan ada firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan itu mendapat perlakuan yang berbeda ya, pemeliharannya berbeda. Kemudian yang ini menyingkapkan nafas Allah. Dan teman-teman, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu tuh ya di sana itu ada angka 60, ada 40, ini 8 dan 5. Dan kalau misalnya tulisan bahasa Ibrani ini memang artinya juga berkat ya. Cuma secara profetiknya kita bisa melihat ternyata ini ada satu filosofi yang dikatakan namanya berkat itu suatu perlindungan, dukungan. Jadi berkat itu dukungan dan perlindungan atas kekacauan. Ada air yang begitu besar, kemudian ada orang-orang yang memang dipisahkan untuk dilindungi dan menyingkapkan nafas Allah. Ada Allahnya lagi di sini. Dan luar biasanya lagi ketika angka-angka ini dijumlahkan, jumlahnya jadi 113, ini adalah simbol dari kayu salib Tuhan Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Nah, luar biasa ya. Jadi berkat itu adalah salib Tuhan Yesus. Jadi berkat itu adalah kita harus terima salib Tuhan Yesus. Nah, gimana nih kalau misalnya teman-teman atau teman kita yang lain yang masih menolak, nggak mau terima salib Tuhan? Nah, berarti benar ya, bukannya Tuhan itu tidak kasih, Allah tidak kasih, karena memang udah konsepnya seperti itu. Tetapi yang dikatakan asli adalah perjalanan waktu kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita, kelakuan kita. Nah, sekarang kita masuk nih ke kata kutuk. Kutuk di dalam bahasa Mandarin ditulis seperti ini. Ini adalah ko, ada 2 mulut ya. Nih bawahnya adalah ji, itu meja.
Nah, ini teh kalau misalnya dua mulut di atas meja itu saya nganggepin seperti orang yang sedang lagi berunding kali ya. Ada meja lalu ada dua orang yang saling ribut gitu ya. Nah, jadi kutub itu keributan dan nggak ada kedamaian, nggak senengin lah, nggak nyenengin. Tadi kan di taman ya kalau tadi ya. Kalau ini di atas di meja gitu ya. Nggak ada apa-apa, nggak dibilang ada makanan, enggak juga. Pokoknya cuma ada dua mulut dan meja. Dan kalau bahasa Ibrani-nya ini namanya Arur, ini adalah lambang Alef, itu menunjukkan kekuatan, pemimpin. Terus ini adalah huruf F, res, artinya otoritas. Nah, kalau misalnya cuma di sini kata kutub di dalam bahasa Ibrani, isinya cuma kekuatan sama otoritas. Memang ya kalau jadi kutub, kalau kita cuma hidup di tengah apa ya, menikmati setumpuk kekuasaan tanpa firman Tuhan, tanpa kebenaran firman, jadinya apa? Nah, ketika dua huruf res dan alef digabung jumlahnya jadi 401. Nah, itu simbol dari baitnya Raja Daud yang dibangun kembali harus membayar harga seperti orang-orang asing tapi di tanah sendiri tetapi sebagai orang asing. Aneh juga ya. Nah, itu kutub ya, mestinya kan bisa menikmati gitu ya di tanah sendiri dan menikmati memang yang punya. Ini kenapa yang punya malah bayar, lucu juga ya. Nah, di dalam 2 Petrus 2 ayat 12-14 dibilang itu orang-orang yang nggak mau kenal firman, yang nggak mau menolak Tuhan Yesus, dibilang apa? Mereka itu sama seperti hewan yang nggak berakal, hanya dilahirkan, ditangkap dan dimusnahkan. Jadi apa ya? Pokoknya ya hidup dan mati udah gitu deh, pokoknya udah dunia deh, nggak tahu maunya ujung-ujungnya bagaimana gitu, memang udah gitu ceritanya. Nah, karena ketidaktahuan mereka hanya menganggap waktu adalah kesempatan, harus berfoya-foya, harus menikmati gitu ya. Dan saking seluruh waktu harus optimal menikmatinya, mereka akan jadi masuk ke dalam hawa nafsu ya. Mereka akan membuat diri mereka menjadi kotor, noda, mabuk ya, makan minum. Mereka nggak pernah jemu berbuat dosa. Nah, dan sesama orang-orang ini mereka akan saling memikat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah ini orang yang mana? Orang yang karakternya misalnya kan ada kan di apa tuh firman Tuhan, benih yang ditabur di tanah berbatu, ya kan? Tanah yang kerikil apa ya? Nah, ini lemah, nggak kuat gitu loh. Jadi lihat orang lain dapat itu, saya enggak, orang lain dapat ini, dapat itu, wah serakah pengen. Jadi akhirnya tergoda untuk menginginkan hal itu dan mengupayakan dengan beragam cara. Nah, tadi kita udah bahas tentang berkat dan kutub. Topik kita hari ini adalah hukum kasih Allah sebagai sistem keberlangsungan hidup kita di situ. Sudah dipastikan Allah itu memiliki kehendaknya bagi manusia dan bumi ciptaannya. Di Roma 12 ayat 1 dan 2. Dibilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ngasih badan kita, kehidupan kita. Jangan nanti kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Gitu.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Intinya, orang-orang, saya dan teman-teman, juga Bapak Ibu, adalah display. Kita tuh jadi display, alat petunjukan untuk contoh teladan manusia-manusia yang hidup sesuai kehendak Allah. Karena kita adalah display, kita diwajibkan untuk tahu apa yang baik. Kita diwajibkan untuk tahu apa yang berkenan. Kemudian kita juga diwajibkan untuk tahu apa yang sempurna. Jadi kita nggak bakal bisa bilang, oh saya tidak tahu yang baik itu, tolong ampuni saya. Pada akhir zaman, untuk masuk ke Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, ini tuh kualitas-kualitas ini yang diterima. Tahu apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Maka tadi dibilang, berkat kalau kamu mendengar suara Allah dan melakukannya dengan benar dan setia. Kutuk tidak mau mendengar dan tidak melakukannya dengan setia. Dan ini adalah konsep yang sama, bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Nanti Yerusalem baru, langit baru, bumi baru juga baik. Nah, terus kita juga akan bilang begini, tapi kan kehidupan kita kan penuh pergumulan ya. Nah, jadi kita tuh pasti menghadapi kesulitan demi kesulitan. Bagaimana kasih Allah itu bisa terlihat nyata di ini ya. Ini ada di Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Saat itu Rasul Paulus jadi tahanan dan harus menyeberang ya. Nah, ke Troya atau ke Roma. Waktu itu dia harus naik kapal. Kemudian malaikat Tuhan udah ngomong nih, ngasih tahu ke Rasul Paulus, ada badai, jangan ini, katanya jangan berlayar deh di situ dulu. Tapi perwiranya nggak mau dengar. Akhirnya tetap jalan mereka, dan akhirnya kapalnya kandas. Kalau dihitung-hitung kan Rasul Paulus sebenarnya udah bisa selamat ya, sama tadi ya, udah ngasih tahu ke perwira tentang adanya informasi akan ada badai yang begitu kencang dan akan ada kapal kandas. Tapi dia nggak mau. Dan Paulus sebagai orang penjara terpaksa ada di kapal itu, dan orang-orang lain, siapa yang disalahin? Nah, ini kan Paulus berarti di dalam kesulitan yang tidak bisa dielakkan ya, karena si perwira itu. Nah, apa juga yang terjadi dalam kesulitan itu? Harus disekoci, terombang-ambing, berapa hari nggak makan, bukannya puasa, tapi memang nggak makan, nggak punya makanan gitu ya. Mungkin juga mau minum nggak bisa kali, mungkin harus minum air laut mungkin ya. Dan di momen itu gampang banget orang kalau nggak tahu firman putus harapan. Tetapi Paulus, puji Tuhan ya, Allah itu dengan mau memberikan kasih-Nya nyata buat orang-orang yang belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi Paulus ada di kapal kandas itu, di sekoci itu, dia memberitahukan kabar baik dari malaikat Tuhan. Kalau bilang bahwa kita semua yang ada di sini sama teman-temannya perwira-perwira, anak buah kapal ya, prajurit-prajurit, kita akan selamat, katanya gitu. Bayangin ya, semua orang udah puasa, nggak jelas. Terus Paulus bilang kita akan selamat, tapi udah mudah putus asa. Tapi ada satu orang, Paulus, yang mau memberitahukan ini, memberikan harapan, dan ini membuat orang-orang bertahan. Dan setelah 14 hari ada kesulitan berikutnya. Para prajurit dan anak-anak kapal itu berencana mau menyelamatkan dirinya sendiri, gak mau ditinggalin aja tuh orang-orang penjaranya termasuk si Paulus. Tapi perwira bilang harus menyelamatkan Paulus.
Dan akhirnya semua orang penjara juga sampai ke daratan. Nah, ini yang luar biasa, bukan? Kasih Allah itu terlihat nyata. Nah, walaupun Rasul Paulus harus mengalami kesulitan atas keputusan bodoh si perwira Roma itu, kan udah dikasih tahu ya. Ya, sudahlah. Tetapi juga ada hal baik yang lainnya. Allah ingin orang-orang di Sekoci itu kenal Allah, kenal kegedean, kemuliaan, kebesaran, kekuasaan yang dahsyat itu, ya. Luar biasa, bukan? Nah, tetap semua hal yang baik itu dari Allah, walaupun kita ada di tengah-tengah kesulitan. Tadi seperti Rasul Paulus, dia terpaksa harus berada di tengah kesulitan karena keputusan bodoh si perwira Roma. Dan inilah yang ditulis di 1 Korintus 2 ayat 9. Semua yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi buat teman-teman juga, buat saya sendiri, buat Bapak Ibu yang saat ini mengalami kesulitan, banyak hal ya, kita memang sulit. Dan di tempat saya gereja melayan ini juga termasuk ada kesulitan ya. Tetapi memang saya melihat ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dahsyat. Allah mengirimkan orang-orang untuk membantu kita. Dan orang-orang yang membantu itu juga bukan berarti orang yang sangat kuat atau tidak memiliki kesulitan. Mereka juga punya kesulitan yang lain. Dan itu sebabnya di dalam komunitas jadi sistem hukum kasih Allah itu mengajarkan kita akan melakukan perbuatan baik, perintah Allah, baik atau tidak baik keadaannya. Kita harus entah kita sulit atau tidak sulit keadaan kita akan berusaha menolong. Nah, di Wahyu 21 dibilang seperti ini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nah, tadi apa yang gak diingat lagi, apa yang gak timbul itu misalnya kesedihan, kekesalan, marah, dan itu udah gak ada. Yang ada hanya tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Jadi langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, isinya itu orang-orang yang kegirangan, orang-orang yang merdeka. Nah, bagaimana kalau misalnya orang-orang itu maksudnya gagal, bukan orang yang maksudnya tidak hidup dalam kebenaran firman, tidak terima Tuhan Yesus, kebenaran firman, dia tolak semuanya, gak bakal bisa tinggal di langit baru dan bumi baru. Andai kan bisa juga, misalnya ya, kita berandai-andai Tuhan baik banget dan kita mungkin ada cemas-cemasnya gitu, tinggal nih di langit baru bumi baru, pasti juga gak suka, risih dan merasa tersisihkan gitu loh. Sementara orang lain bersikap jujur, baik, putih, bercahaya ya semuanya, kita ujuk-ujuk sendiri jadi orang yang yang mungkin kelihatannya masih remang-remang sinarnya, warnanya abu-abu mungkin gitu. Nah, mungkin gak enak ya ketika kita lihat ada teman kita pakai baju putih yang begitu berkilauan, bersinar mukanya. Masa kita nggak mau? Kita juga mau dong ya. Nah, itu yang terjadi di dalam satu kota itu, Yerusalem baru, bumi baru. Semua orang-orangnya penuh kegirangan, ada kualitas yang sama, kesempurnaan, tahu apa yang baik, tahu apa yang sempurna, tahu apa yang, apalagi satu lagi tadi maksudnya yang baik, berkenan dan yang sempurna.
ya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Gak akan bisa melarikan diri dari standar kualitas yang sudah disiapkan Tuhan. Makanya tadi dibilang, kenapa ya tadi, apakah tadi kebetulan saya bilang juga enggak ya, memang harus ini ya, bersesuaian kan. Kalau mau tinggal di sini ya harus bersama gitu, ya kan, harus ada nafas Allah di dalam hidup kita, dalam pemikiran kita, kehendak kita, emosi kita, harus ada Allah. Nah, saya mau bikin kesimpulannya, hukum kasih Allah atas sistem upah ya, itu terlihat jelas di konsep berkat dan kutuk. Jadi dalam konsep itu, Allah itu melatih manusia-manusia pilihannya, saya dan teman-teman juga Bapak Ibu, untuk bisa tinggal di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kita dilatih saat ini harus bisa melakukan seperti itu. Dan kalau udah tinggal di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, udah nggak melatih lagi, memang itu udah jadi kebiasaannya gitu ya. Kemudian Allah memberikan kasih karunia-Nya bagi manusia yang mengasihinya. Memang harus mengasihi Allah dulu. Jadi untuk dapat mengenal dan mengetahui apa saja yang diperlukan untuk dapat tinggal di langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Mengenal dan mengetahui apa saja yang diperlukan. Jadi yang kita kenal, oh itu Allah luar biasa, dahsyat dan ajaib. Jadi di sana nggak ada apa sih maksudnya, si iblis, setan, tayangan, genderuwo, atau sihir, nggak ada di sana. Semua tuh murni, sempurna, berkenan kepada Allah, teratur, semua ada kebaikan, terang beneran, nggak ada keinginan yang apa ya istilahnya egois yang buat menyenangkan sendiri, itu nggak ada. Nah, ini adalah akhir dari kegiatan kita. Terima kasih ya buat teman-teman Bapak Ibu yang menonton. Dan Jumat depan saya akan membawakan tentang no pain no gain. No pain itu nggak ada kalau kita nggak mau sakit sedikit, ya nggak ada keuntungan gitu ya. Jadi kita harus seperti ini gambarnya, orang ya yang sedang olahraga, orang yang olahraga itu punya kesulitan sendiri, harus bayar harga. Juga orang-orang lain pada tidur mungkin ya, pada duduk-duduk santai, dia lari ya,